Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsu Ramadhani, NIM 11950 dari kelas TIP 19G. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang algoritma FCFS atau First Come First Serve dan algoritma SJF atau Shortest Job First. Dan yang saya sebutkan tadi, pada materi kali ini kita akan membahas tentang algoritma FCFS dan SJF. Dan pada algoritma SJF dibagi menjadi dua, yaitu SJF preemptive dan SJF non-preemptive. Yang pertama itu kita akan bahas algoritma FCFS atau First Come First Serve. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses yang tiba lebih awal akan dilayani duluan. Apabila terdapat proses yang tiba pada waktu yang bersamaan, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Contoh FCFS, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 milisecond. P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dalam kurung burst time plus waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms atau P1 tidak perlu menunggu, sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms menunggu P1 selesai, dan untuk P3 sebesar 27 ms atau menunggu P1 dan P2 selesai. Berikut adalah gambar dari Gantt chart untuk contoh tadi. Urutan kedatangan Gantt chart di atas adalah P1, P2, kemudian P3. Waiting time rata-ratanya adalah sebesar 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 ms. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 ms, sedangkan untuk P2 sebesar 27 ms dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 ms. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 3 sama dengan 27 ms. Misalkan proses dibalik sehingga urutan kedatangan adalah P3, P2, kemudian P1. Waiting time adalah P1 sama dengan 6 ms, P2 sama dengan 3 ms, dan P3 sama dengan 0 ms. Average waiting time adalah yaitu 6 ditambah 3 ditambah 0 dibagi 3 sama dengan 3 ms. Pada algoritma FCFS memiliki kelemahan, yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Kemudian terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Selanjutnya yaitu algoritma SJF atau Shortest Job First. SJF merupakan proses penjadwalan yang ada di ready queue dan akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. SJF memiliki dua sifat, yaitu preemptive atau dapat diinterupsi dan non-preemptive atau tidak dapat diinterupsi. Preemptive merupakan proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu sisa eksekusi terkecil. Teknik ini juga dikenal dengan nama shortest remaining time first. Dan non-preemptive di mana pemilihan prosesnya adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Contohnya, jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, lalu akan dilihat CPU burst P1 apabila preemptive. Jika CPU burst P1 lebih kecil dari sisa waktu yang dibutuhkan oleh P0, maka CPU diganti dialokasikan untuk P1, dan non-preemptive akan tetapi menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya.
Selanjutnya kita akan bahas tentang Shortest Job First atau SJF Preemptive. SJF Preemptive merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba, proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preempsi, mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses jika ada. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Beberapa istilah sering muncul pada SJF preemptive yaitu proses atau urutan proses yang akan dilakukan, arrival time atau waktu kedatangan dari proses yang akan dilakukan, average turnaround time atau rata-rata waktu total yang dibutuhkan sebuah proses dari datang sampai selesai dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya burst time atau waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses, dan average waiting time atau rata-rata waktu yang dihabiskan proses selama berada pada status ready atau menunggu eksekusi CPU. Misal ada dua buah proses yang datang berurutan, yaitu P1 dengan arrival time pada 0,0 ms dan burst time 10 ms, P2 dengan arrival time pada 2.0 ms dan burst time 2 ms. Di bawah terdapat tabel dari keterangan di atas. Ini prosesnya terdapat dua, yaitu P1 dan P2. Arrival time P1 adalah 0 ms dan arrival time P2 adalah 2 ms. Sedangkan burst time P1 adalah 10 ms dan burst time P2 adalah 2 ms. Di bawah terdapat gambar dari Gantt chart dari tabel di atas. Untuk mencari waiting time ya, yaitu P1 sama dengan 0 ditambah 4 ms dikurang 2 ms sama dengan 2 ms. Sedangkan waiting time P2 nya sama dengan 0 ms. Untuk mencari average waiting time dengan cara 2 ms ditambah 0 ms dibagi 2 sama dengan 1 ms. Sedangkan average turnaround nya yaitu 12 ms ditambah 0 ms dibagi 2 sama dengan 6 ms. Selanjutnya yaitu SJF non-preemptive. SJF non-preemptive merupakan penjadwalan dengan metode mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Di sini terdapat contoh dari SJF non-preemptive. Di sini terdapat 4 proses dari P1 sampai P4. P1 dengan arrival time 0 ms dan burst time 8 ms. P2 dengan arrival time 3 ms dan burst time 5 ms. P3 dengan arrival time 5 ms dan burst time 2 ms. P4 dengan arrival time 6 ms dan burst time 6 ms. Di bawah terdapat gambar Gantt chart dari tabel di atas. Walaupun P1 memiliki burst time 8 ms tetapi tidak diproses terlebih dahulu karena P1 datang pada arrival time 0, sedangkan pada waktu arrival time 0 belum ada proses lain masuk. Jadi P1 tidak bisa dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Selama berjalan P1, ada P2, P3, P4 datang, maka proses selanjutnya diperhitungkan dari perbandingan burst time P2, P3, dan P4. Nilai burst time yang paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Urutannya yaitu P3 sama dengan 2 ms, P2 sama dengan 5 ms, dan P4 sama dengan 6 ms. Untuk mencari waiting time-nya, menggunakan rumus waiting time sama dengan waktu mulai dikurangi arrival time. Untuk waiting time P1 sama dengan 0 ms, waiting time P2 yaitu 10 ms dikurang 3 ms sama dengan 7 ms. P3, waiting time P3 yaitu 8 ms dikurang 5 ms sama dengan 3 ms. Dan waiting time P4 sama dengan 15 ms dikurang 6 ms ditambah waiting time P4 sama dengan 15 ms dikurang 6 ms sama dengan 9 ms. Untuk mencari average time-nya yaitu average time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses, yaitu 0
jumlah waiting time yaitu 0 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9 dibagi jumlah proses yaitu 4 menghasilkan 19 dibagi 4 sama menghasilkan average time 4,75 ms. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.